إن الدين عند الله الإسلام. Pada segmen kali ini akan menghadirkan Saudari Mu'alaf yang akan memberikan kesaksiannya bagaimana ia bisa menemukan hidayah dan kembali ke dalam ajaran Islam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam hari ini saya bersama dengan Mbak Nur Aini, seorang mu'alafah yang kemudian masuk Islam menyusul, dan kebetulan Mbak Nur Aini ini adalah kakak kandung saya sendiri, yang mana beliau juga masuk Islam sekitar 4 atau 5 tahun, lebih dari 4 tahun ya, hampir 5 tahun setelah saya memeluk Islam. Dan terkait dengan Mbak Nur Aini ini memeluk Islam, kemudian setelah saya memeluk Islam, maka tentu saja kita serahkan kepada Mbak Nur Aini untuk menyaksikan kenapa dia memilih Islam, dan kenapa dia yang dulu membenci adiknya masuk Islam, malah tertarik masuk Islam, mempelajari Islam, dan akhirnya bersyahadat, dan sekarang sudah nyaris 10 tahun ya memeluk agama Islam, sudah nyaris 10, sudah 8 tahun memeluk agama Islam, dan masih setia saja, bahkan sekarang menjadi salah satu guru ngaji di salah satu majelis mu'alafah di daerah kami. Dan untuk itu bagaimana beliau masuk Islam, mengapa, apa cikal bakal, dan apa yang membuat dia tertarik memeluk Islam setelah saya, adiknya, masuk Islam, maka saya akan langsung terus serahkan kepada Mbak Nur Aini sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Mungkin ada salah satu yang sudah mengenal saya lewat channelnya adik saya Filipus. Nah, itu dia seperti kesaksian saya yang sebelumnya di channelnya, bahwa saya dahulunya adalah seorang penatua gereja karismatik, yang dahulunya saya itu adalah seorang pelayan altar di gereja saya. Kenapa saya masuk Islam? Seperti kesaksian saya yang sebelumnya, bahwa saya memeluk agama Islam itu karena ada rasa keingintahuan saya, rasa penasaran saya dengan saudara saya, yaitu adik saya sendiri, yang adalah seorang pendeta, dan kami keluarga tidak tahu. Dan pada waktu itu kami merasa kecewa dengan dia, karena dalam keluarga kami dia adalah satu kebanggaan kami, di mana kehidupan keluarga kami yang serba sederhana, dan kami membanggakan dia. Waktu itu dia adalah seorang pendeta yang sudah sekolah bertahun-tahun. Kami perjuangkan dia untuk bisa masuk pendidikan sekolah Alkitab yang ada di Merauke sana. Dan pada akhirnya kami keluarga harus kecewa dengan dia, karena tanpa kami ketahui dia telah memeluk agama Islam. Secara keluarga, secara manusia, kami begitu terpukul dengan pernyataannya,
bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Sedangkan yang kami kenal dalam keluarga kami adalah keluarga besar Nasrani. Ya jelas saja pemirsa, sebagai kakak saya begitu merasa sangat kecewa bahkan sakit hati karena seorang adik yang kami banggakan dalam keluarga kami, seorang adik yang sudah mengangkat derajat atau nama keluarga kami pada waktu itu, dia harus mengecewakan kami keluarga. Kami sudah berjuang dengan segala kemampuan kami, dengan materi kami yang serba berkekurangan, kami harus berjuang menyekolahkan dia di salah satu sekolah Alkitab. Nah, itu dia dengan kekecewaan saya waktu itu, sehingga timbul ada rasa kebencian saya terhadap dia. Sampai pada waktu itu, dia menyatakan bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Saya sempat berdebat dengan dia. Ini masalah, karena waktu itu dia kayaknya mau mengajari saya sesuatu, tapi hati saya tidak ingin menerima apa yang dia katakan kepada saya. Dan kami berdebat, sehingga saya emosi, dan pada waktu itu karena saya benci dia, saya usir dia dari rumah saya. Saya mengusir dia dengan saya mengejar dia pakai parang. Karena waktu itu saya benar-benar benci, saya benar-benar kecewa dengan pernyataannya bahwa dia telah memeluk agama Islam. Ya jelas saya sebagai yang tertua di keluarga kami begitu sangat-sangat kecewa dengan dia. Spontan saya berpikir bahwa dia adalah hamba Tuhan yang tidak taat pada waktu itu atau murtad. Dengan rasa kekecewaan saya itu, timbul rasa ingin tahu saya dengan Islam. Saya ingin tahu apa sih sebenarnya kelebihan Islam itu. Walaupun saya belum langsung bersyahadat pada waktu itu, tapi dalam hati dan pikiran saya berpikir bagaimana mungkin adik saya seorang yang sudah berpendidikan tinggi di sekolah Alkitab atau sudah sarjana, kok dia bisa masuk agama Islam. Sementara di keluarga kami ini, dia adalah salah satunya saudara kami yang sudah berstatus sebagai seorang pendeta. Dengan rasa ini, saudara, bertahun-tahun saya memang membenci dia. Tapi itulah hidayah. Setelah berjalan beberapa tahun, dia sekolah pesantren di Jawa. Pada waktu itu saya sempat juga tidak enak hati kepada keluarga saya, karena waktu itu keluarga saya sudah mengetahui bahwa dia telah memeluk agama Islam. Ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak hinaan yang harus saya dengar karena adik saya ini. Sebagai seorang kakak, ya jelas dong saya kecewa dan saya malu dengan pernyataannya bahwa dia telah memeluk agama Islam. Ya pemirsa,
waktu dia pendidikan di Magelang di Jawa, waktu itu kayaknya saya mulai hilang rasa benci saya kepada dia, karena saya berpikir begini, mungkin ada alasannya dia sehingga mengapa dia harus meninggalkan agama kami sebelumnya. Mungkin ada salah satu alasan dia yang kuat, yang mengapa dia yang sudah pegang jemaat, sudah punya jemaat yang sudah terkenal juga bahwa dia sudah seorang sarjana, toh mengapa dia harus memilih untuk meninggalkan agama kami sebelumnya dan memilih memeluk agama Islam. Dengan rasa penasaran saya dan rasa ingin tahu saya pada waktu itu, saya berpikir dan terus berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang lebih yang dia ketahui setelah dia memeluk agama ini. Dan alhamdulillah ya kepada pemirsa, pada waktu itu, waktu dia pendidikan tahun 2013 akhir, alhamdulillah saya dapat hidayah dan saya disyahadatkan di salah satu desa. Dan pada waktu itu ya memang keluarga saya, orang tua saya, bahkan ada yang bilang bahwa saya jangan ikut adik saya. Begitulah pemirsa, sehingga pada waktu itu saya disyahadatkan oleh salah satu imam masjid, dan saya buat satu pernyataan di sana bahwa saya masuk Islam tidak dengan paksaan. Dan alhamdulillah pada waktu itu tahun 2013 akhir bulan Desember, saya disyahadatkan di salah satu desa, walaupun pada waktu itu orang tua saya tidak setuju, tapi itulah hidayah. Rencana Allah itu pasti indah pada waktunya. Dan alhamdulillah 2013 saya disyahadatkan dan memberi surat pernyataan kepada salah satu imam masjid bahwa saya masuk Islam tidak dengan paksaan, tetapi saya masuk Islam, saya ingin mengetahui apa kelebihannya Islam dan ada apa sebenarnya dalam Islam itu sehingga saudara saya harus memilih agama ini. Dan alhamdulillah pemirsa, saat saya disyahadatkan, begitu banyak tantangan, bahkan ada banyak bisikan-bisikan yang tidak enak di telinga saya. Namun saya bertekad untuk memeluk agama ini, sehingga pada tahun 2014 saya mulai mengikuti arisan pengajian di salah satu desa, dan di situ saya mulai belajar pertama dari buku Iqra, dan saya temukan dan pada waktu itu saya memang saudara, begitu kayaknya tidak mudah untuk belajar, karena
waktu itu guru ngaji kami dia masih punya bayi dan kami belajar 1 minggu hanya 1 kali dan itu berjalan beberapa bulan dan alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan saya bisa menguasai Iqra dan pada waktu itu ada beberapa ibu yang bersama dengan saya, ada beberapa ibu yang memang dahulunya mereka adalah muslim atau muslimah asli dan hanya saya sebagai mu'alaf yang bergabung dengan mereka. Pemirsa, berjalan bulan demi waktu kami belajar dan alhamdulillah saya bisa menguasai Iqra. Dan tapi pada waktu saya menguasai Iqra ada beberapa teman saya yang saya melewati mereka. Kami belajar bareng tapi mereka belum bisa sampai lebih berprestasi dari mereka dan lebih mudah mempelajari itu. Bahkan mereka bilang kepada saya bahwa kok saya sebagai mu'alaf lebih cepat mengerti daripada mereka. Dan alhamdulillah berjalan 6 bulan saya bisa masuk Al-Quran. Saya bisa masuk Al-Quran. Ada yang susah berarti. Nah, di sini saya berkata dalam hati, ternyata tidak susah belajar mengaji asal kita ada niat dan ada kemauan untuk belajar. Dan alhamdulillah berjalan setahun saya sudah bisa dihatam dan saya adalah salah satu dari mereka, dari muslimah lainnya, saya adalah salah satu yang dihatam bersama mereka. Dan kami ada sekitar, waktu itu ada sekitar 15 ibu. Saya adalah salah satunya dari mereka yang lulus masuk ke Al-Quran. Nah, sekarang Mbak Aini kerjanya apa? Jelaskan. Dan saya saat ini aktivitas sehari-hari saya ya sebagai ibu rumah tangga. Tapi di setiap malam Jumat saya membentuk salah satu kegiatan majelis taklim, dan kegiatan ini sebelum kami melakukan kegiatan arisan, kami melakukan pengajian dan saya sebagai salah satu bukan mau bilang guru, tapi saya adalah satu ibu yang membimbing mereka. Ada beberapa mu'alaf yang belum bisa mengaji sama sekali, dan saat ini saya membimbing mereka memulai dari Iqra. Dan ada juga beberapa ibu yang memang muslimah tapi mereka belum bisa ngaji, saya membimbing mereka juga dari Iqra. Itulah kegiatan saya setiap malam Jumat. Nah, intinya berarti sekarang kegiatannya berarti Mbak Aini adalah salah satu pengurus pengajian lah seperti itu. Jadi intinya setelah mengetahui, setelah mempelajari, berlandas dari kebencian seorang adik, yaitu saya sendiri ya Mbak. Jadi pemirsa, kakak saya ini memang betul-betul sangat membenci saya, dan akhirnya karena mengetahui Islam yang saya pelajari tidak seperti yang ditudingkan atau yang disajikan oleh media-media, akhirnya menyesal. Orangnya menyesal, yang dulunya ingin membunuh justru sekarang malah
kembali bergandengan tangan untuk sama-sama insya Allah belajar itu Islam. Dan kemudian insya Allah anaknya, ada dua anaknya, tapi satu, insya Allah ke depan ini insya Allah akan disyahadatkan juga, dan insya Allah saya akan minta jadwal untuk Geraha Mu'alaf bisa live kan itu untuk pensyahadatan ponakan saya, yaitu anaknya Mbak Nuraini. Jadi seperti itu. Kata-kata pertama yang saya ungkapkan kepada adik saya bahwa alhamdulillah kita sudah seakidah dan saya sudah disyahadatkan masuk Islam. Itu saya beri, waktu itu dia tidak bersama saya, tapi saya mengabari dia dan saya katakan bahwa alhamdulillah saat ini saya sudah disyahadatkan dan saya telah memeluk agama Islam sama seperti adik saya. Ya, sebagai adik ya tentunya dia begitu merasa senang karena dia yang dahulunya saya benci, dia yang dahulunya ketika dia mau berbicara di depan saya sangat jengkel sekali mendengar suaranya dia. Saat ini dia harus mendengar suara saya yang mengatakan alhamdulillah. Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya Mas Reski dan pemirsa. Sebetulnya kalau dari saya ketika mendengar kakak saya bersyahadat, setelah apa yang saya tahu tentang dia, setelah kata-katanya, setelah perbuatannya gitu loh, setelah rasa bencinya sudah ditunjukkan sedemikian rupa, intinya pikir saya kalau waktu itu saya nggak kabur, mungkin beringin udah tinggi di pekuburan saya, mungkin pohon beringin udah tinggi di kuburan saya. Kok setelah saya dengar, karena waktu itu kan saya ada di pondok pesantren, kebetulan itu saya dengar itu karena di pondok pesantren kan nggak boleh pegang HP, itu disita semua. Nah pada hari Kamis dan Jumat kita ada libur, nah saya telepon lewat wartel, lewat apa namanya, ada yang punya HP, dibuat wartel lah begitu, disewahkan untuk telepon. Nah saya telepon, termasuk di pesantren juga ada telepon, sering saya telepon. Nah begitu saya telepon, dapat kabar bahwa Mbak ini yang yang saya tahu betapa garangnya dia, betapa getolnya dia ingin menghabisi saya, bahkan bukan isapan jempol, dia nggak main-main sebab sudah banyak bukti. Artinya kalau laki-laki lemah, ini bahkan dulu pernah ngajar orang bahkan yang sedang berantem pakai parang, nah dianya pakai parang juga, lari semua laki-lakinya. Apalagi saya, ya, istilahnya kakak saya kan disebut, bisa dikatakan kalau istilah sekarang kan yang saya tahu kan tomboy lah begitu istilahnya. Ini orang tomboy, yang dia kalau dia bilang potong ya pasti potong, dia nggak main-main dengan keterangannya, dan biasanya kata-kata potong itu dia akan katakan ketika sudah hendak bertindak, bukan rencana. Nah saya dengarnya waktu itu, jujur saja saya seperti orang gila yang lalu apa namanya, di tempat setelah saya mendengarkan saya seperti orang gila, langsung sujud, langsung turun ke tanah dan langsung sujud. Orang banyak itu di belakang lagi ngantri nelpon, saya malah sujud baca apa namanya, saya malah sujud alhamdulillah, ya Allah musuhmu salah satu musuhmu berkurang ya Allah terima kasih ya Allah, terima kasih. Pokoknya saya menangis sampai sejadi-jadinya. Itu orang yang ngantri di wartel sampai bilang, ini orang udah nggak sehat kayaknya deh. Ini di wartel loh, bukan di masjid kok, dia malah pakai wartel untuk sholat kan, untuk sujud kan, aneh. Karena saking senangnya saya loh, luar biasa bencinya, sekarang kok malah mengikuti saya kan, saya jadi heran lagi. Kalau saya mungkin masuk Islam kan wajar, dari koreksi, dari penelitian, dari observasi, dari pembelajaran, dari perbandingan, saya menemukan Islam itu. Nah wajar dong seorang teolog atau seorang yang sudah belajar sekolah Alkitab minimal, walaupun baru dasar-dasar Alkitab, memahami ajaran agama lain, wajar
Kalau saya sih wajar aja. Nah, tetapi orang yang yang istilahnya tidak mempelajari secara langsung, secara profesional di sekolah Alkitab, mereka hanya beriman, percaya dengan sungguh melalui doktrin, melalui kehidupan sehari-hari, doktrin sehari-hari dalam kehidupan mereka, karena apa namanya, ruang lingkup kehidupan mereka itu seperti itu. Jadi betapa fanatiknya mereka pada saat itu, nggak mungkin dah dia ikut saya. Tetapi saya dengar waktu itu, Masya Allah, nangis sudah sejadi-jadinya, sampai saya nggak tahu kalau yang di belakang ini pada ngantri orang mau nelpon setelah saya. Jadi luar biasa, itu yang perlu saya tambahkan lagi. Jadi intinya di sini saya mau menyaksikan kepada Geraha Mu'alaf dan juga pemirsanya bahwa kurang lebih berlandas dari kebencian. Terkadang kita akan merasakan cinta itu, Allah akan sisipkan rasa cinta itu di dalamnya. Dan akhirnya kita akan berubah dari rasa benci menjadi cinta. Nah, sebab itu pesan saya mungkin ya, menambahkan Mbak Nuraini ini, bahwa janganlah kita terlalu membenci Islam lah. Orang di luar sana yang fobia dengan yang mengalami sindrom Islamofobia, ya, janganlah terlalu, karena bencimu bisa berubah menjadi cinta. Dan betapa sakitnya ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan kita dengan cintanya. Justru ini lebih sakit daripada azab sebetulnya. Karena azab itu setelah selesai azab itu selesai, maka kita selesai sudah, azab itu selesai sudah, penderitaan kita. Tetapi ketika Allah memberikan cinta kepada kita dengan hidayah, dengan kasih sayangnya, kita akan mendapatkan pukulan berupa rasa malu yang tak terhingga, dan bahkan sampai mati nggak akan pernah hilang itu rasa malu sama Allah. Kenapa? Karena kita tuh memberikan kejahatan, Allah balas dengan kebaikan. Kita tuh betapa betapa fanatik dan bencinya dengan agama Allah. Sekarang kita malah diberi karunia yang melimpah luar biasa, maka malu kita ini akan kita bawa sampai nanti ke liang lahat. Jadi justru azab Allah berupa siksa dengan azab Allah berupa cinta lebih sakit cinta sebetulnya, karena nggak membekas, tetapi betul-betul menghantam dada dari detik demi detik sampai kita menutup mata. Itu pesan saya kepada para Islamofobia di luar sana, karena sesungguhnya kami ini adalah orang yang dulunya sudah sama-sama membenci itu Islam. Karena apa? Karena media-media mainstream yang menampilkan tentang citra Islam yang buruk membuat kami itu seperti ini. Namun setelah, seperti Mbak Nuraini juga, setelah melihat saya masuk Islam, akhlak saya jauh berbeda. Yang tadinya orang yang agak, walaupun sudah pendeta, agak agak power, agak vokal, sekarang kok lain. Kecuali ya di medan dakwah ya dia vokal. Tetapi kok di dalam kehidupan sehari-harinya sifatnya lain. Dakwah dengan akhlak, dakwah dengan perbuatan, apa yang kita lakukan itu menjadi cerminan bagi orang lain, maka orang lain akan penasaran, apa sih itu Islam? Gitu. Jadi nggak perlu gontok-gontokan, apalagi sampai menjadi teroris, ya, seperti itu. Dan Islam itu nggak ada diajarkan teroris dan kekerasan. Hanya dengan dakwah, dengan akhlak kita, maka seperti ini. Contohnya seperti kakak saya. Yang dari membunuh jadi memeluk, jadi mencinta. Nah, seperti itu. Saya kira begitu dulu ya sementara. Besar Kristen. Ya, dan bahkan ayah saya pun belum beragama Islam sampai hari ini. Jadi masih banyak lah. Istilahnya kami 4 bersaudara, baru ada 3 yang masuk Islam. Yang 1 masih beragama Kristen sampai saya bersama dengan ayah saya. Namun ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di Filipus Christian Channel, di channel saya, bahwa saya live langsung, bahwa saya berkata langsung di hadapan pemirsa saya dan juga di hadapan ayah saya, bahwa masa tua ayah saya tidak akan mungkin ke Mbak Aini atau ke adik saya yang masih non-Islam itu, ya, karena mereka perempuan, yang laki-laki kan saya. Jadi ya nggak mungkin lah ke adik saya, siapa yang gantiin ayah popok seperti ketika saya masih kecil digantiin popok, kan begitu. Saya mau berbakti dan nggak mungkin saya membiarkan ayah saya tetap, insya Allah akan saya upayakan ayah saya bersyahadat walaupun sedetik sebelum
Allah memanggilnya. Dan ayah saya mengatakan, ya insya Allah. Di hadapan pemirsa saya pula. Nah seperti itu, jadi ya insya Allah saya tetap terus optimis, ya tentu saja kita berdakwahnya dengan hikmah, dengan lembut, itu lebih baik daripada kita paparkan ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, panjang lebar berikut tafsir-tafsirnya, tetapi kita tidak menunjukkan akhlak. Nah seperti Mbak Nur Aini ini kan begitu juga, melihat akhlak saya dalam Islam yang mohon maaf dari dulunya sebelum pendeta pun adalah seorang pemabuk, ya. Setelah pendeta bertobat sudah nggak mabuk, sudah nggak merokok, setelah itu kasar, agak kasar juga, sudah bertobat betul, sudah sekolah kita katanya pendeta, tapi cara bawanya memang agak kasar, bukan kasar, tapi karena memang dialek kependetaannya itu memang tinggi, ya karena kebawaan sifat bagaimana kita menyampaikan firman itu di atas altar, ya memang karismatik kan keras-keras. Kalau lagu mungkin rocknya ya, rocker ya, rock, bukan dangdut ya gitu. Jadi bukan yang dangdutnya atau bukan bluesnya, tetapi mungkin kena karismatik ini kena, kalau ibaratkan lagu ya rocknya, musik rock. Jadi agak keras. Begitu melihat keadaan saya setelah saya pulang dari pesantren, justru mereka bingung. Ini kayaknya saya telah dicuci otak atau gimana ya, atau mungkin kesurupan atau apa. Yang pasti dia nggak kasar lagi, terus bicaranya nggak, malah lebih banyak ngelawak gitu daripada yang dulu. Bahkan bercanda aja nggak boleh. Wibawa loh, hamba Tuhan loh. Hati-hati kamu jangan bercanda sembarangan. Nih hamba Tuhan loh. Nah kalau sekarang kok malah sama anak kecil aja. Nah dakwah akhlak seperti ini terkadang membuat mereka bertanya, apa sih Islam begitu. Nggak harus kita teriak-teriak panjang lebar berapa segala macam, mereka akan, apalagi mohon maaf seperti yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam lalu menyakiti sesama manusia. Nah itu sangat tidak perlu sekali, bahkan tidak bisa diakui sebagai ajaran Islam, sehingga mereka justru malah mengklaim Islam itu radik, ya. Jadi seperti itu ya, saya yang mau saya nyatakan malam hari ini, ternyata dakwah dengan akhlak itu jauh lebih optimal daripada kita dakwah panjang lebar tetapi tidak dibarengi dengan akhlak. Ya bolehlah kita panjang lebar tetapi dibarengi juga dengan akhlakul karim. Seperti itu saya kira ya, Murus. Ya, harapan saya ya tentu saja ya saya tetap akan memeluk Islam begitu. Dan saya akan upayakan sekuat tenaga, sekuat doa dan segala upaya untuk bagaimana ayah saya pada akhirnya akan menjadi seorang muslim, walaupun hanya merasakannya sedetik sekalipun hanya merasakannya sebagai seorang muslim itu temponya hanya sedetik. Ya, jadi seperti itu. Namun kami tidak lepas dari upaya. Jadi istilahnya ada yang bertanya lalu, Bang Filipus udah nggak berdakwah kepada orang tua? Nah saya buat live. Bagaimana saya mengajak ayah saya ini masuk Islam dengan apa ya? Dengan menggunakan ayat-ayat Dengan menggunakan ayat-ayat Bible. Untuk apa? Untuk menyadarkan ayah saya bahwa sesungguhnya Islam itu tidak ada yang tidak. Islam itu adalah agama yang benar. Ya. Dan agama yang masuk akal. Ya, dan agama yang masuk akal. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar, bahkan kalau bisa kasarnya lah, sudah hatam dari Kejadian sampai Wahyu, saya paparkan kepada ASN. Namun ya seperti itu ya, seperti dibacakan oleh Bung Reski tadi, bahwa Nabi Muhammad saja tidak berhak dan tidak punya kuasa untuk dapat memberikan hidayah. Bahkan paman-paman beliau seperti Abu Lahab, seperti Abu Lahab, seperti Abu Thalib, kemudian ada lagi siapa ini, Abu Jahal, kan mereka itu kan termasuk adalah ya bisa dibilang paman-pamannya dan bisa dikatakan orang tuanya beliau sendiri. Nah, tidak bersyahadat sampai akhir hayatnya mereka. Nah, itu karena faktor apa? Faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya harapan kami, ayah kami, bahkan keluarga-keluarga yang lain juga menyusul kami, atau minimal stoplah menganggap negatif apa itu Islam. Sebab kami ini udah sampai ke sini dan bukan cerita lagi.
bagaimana yang dilakukan oleh kalian itu sudah kami lakukan. Tetapi apa yang kami lakukan sekarang, yang kami rasakan sekarang, kalian belum rasakan. Maka janganlah berasumsi sesuatu ketika kalian belum merasakan apa itu sesuatu itu. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami, orang tua kami tetap memeluk Islam, dan itu sudah saya sampaikan langsung kepada ayah saya. Namun ayah saya sekali lagi, sebetulnya kalau bicara hidayah, beliau sudah ketemu, karena sekali lagi dan lagi beliau sudah lunak hatinya. Tetapi ya seperti Abu Thalib, di mana lingkungannya tidak mendukung, terus pergaulan kehidupannya tidak mendukung, dan segalanya, keluarga, adat istiadat juga, faktor-faktor seperti itu, faktor-faktor budaya yang membuat dia untuk enggan melakukan itu. Namun dari segi pengakuan secara dari hati ke hati, mulut ke mulut, langsung dari mulut beliau, bahwa memang dia sudah berkerinduan sekali besar untuk mengikuti jejak kami bertiga untuk memeluk Islam. Dan insya Allah kami pun akan tetap upayakan. Begitu saya kira, Mas. Pertama saya disyahadatkan, ya jelaslah responnya respon yang negatif. Karena mereka berkata begini, dalam bahasa Manado, siapa ngana yang dulu ngana benci sekali pada dia, dulunya benci sekali sama dia, sekarang siapa ngana iko pada dia, lalu kenapa sekarang ngikutin dia gitu loh. Ya itu kata-kata keluarga saya, salah satunya orang tua saya pada waktu itu. Mengapa saya yang begitu membenci adik saya, begitu panas telinga saya ketika mendengar pengakuannya, toh kenapa saya harus mengikuti jejaknya dia? Ya jelas pada saat saya disyahadatkan, ada bisikan-bisikan yang memang tidak enak yang saya harus dengar, tapi saya tidak menghiraukan itu. Saya tetap pada niat saya, dan saya tidak peduli dengan itu. Bahkan ada teman-teman saya yang sealtar sewaktu saya masih sebagai pelayan gereja atau penatua di gereja saya, mereka berkata, ada apa dengan kamu? Ada apa sebenarnya? Toh kenapa dulunya kamu yang begitu membenci dia sampai kamu kejar dia dengan parang, kenapa kamu yang ikut jejaknya dia? Ya itulah tanggapan-tanggapan negatif dari sahabat dan saudara saya. Nah, intinya ya yang namanya kita pindah agama, maka kalangan awal kita pasti ya akan menunjukkan respon yang bermacam-macam, bervariasi. Namun ya bagi kami, ketika kami memeluk Islam pun, kami akan tetap menjalin kekeluargaan, tidak membenci, tidak pula menghina agama kami yang lama. Kami tetap menghormati keyakinan mereka, di mana mereka tetap masih belum memeluk Islam. Itu adalah pilihan hati mereka, dan kami pun istilahnya tidak mau menghina atau menista-nistakan agama yang lain. Bagi kami Islam benar, tapi kita tidak harus membenci yang lain. Kami sudah memilih yang benar, bukan berarti kami lalu menista-nistakan yang telah kami tinggalkan. Istilahnya kalau menurut saya ya seperti cinta lah. Ketika cinta itu sudah luntur dari hati kita, lalu untuk apa kita pertahankan lagi rumah tangga, hidup rumah tangga itu? Apa tidak sebaiknya kita pisah saja, lalu mencari kesenangan yang kenyamanan yang lain, seperti itu ya. Ketika kita memaksakan cinta kita kepada sesuatu hanya karena mempertahankan hidup rumah tangga yang tak harmonis, demi kelihatan rukun, kelihatan happy oleh orang lain, padahal hati kita tersiksa, justru kita sedang menzalimi diri kita. Nah, seperti itu juga dalam hal mencintai Allah. Ketika kita tidak lagi mencintai Tuhan yang satu, lalu kita tetap bertahan hanya karena ingin dipandang happy,
hanya karena ingin dipandang oh selamat, hanya karena ingin dipandang beriman versi agama itu atau keyakinan itu, maka itu kita sedang menzolimi diri. Apa enggak sebaiknya apa yang kita lirik sekarang, apa yang kita ikuti sekarang, apa yang kita azamkan dalam hati itu kita ikuti, lalu kita pelajari, lalu apa kita ikuti, kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Itu mungkin seperti itu gambaran keyakinan yang ada pada kami. Jadi intinya walaupun kami pun sudah pindah agama, kami tetap menjalin komunikasi, kerukunan antar keluarga, kami tetap jaga dan tidak akan mau tertarik untuk menistakan agama. Misalnya agama Kristen, ya bagi kami tetap menghormati agama Kristen, dan lagi pula, apalagi menurut Filipus Christian, lagi pula memeluk agama Islam itu sudah pindah agama dan keyakinan, tetapi tidak memindahkan iman, tidak berpindah iman. Kenapa? Iman yang dimaksud itu adalah tauhid, begitu. Karena yang dialami, yang dikerjakan, syariat yang dilakukan oleh orang Islam adalah syariat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi intinya kami justru mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala menurut yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Yesus Kristus atau Rasulullah Nabi Isa alaihissalam. Nah, caranya gimana? Nah, kami ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, misalnya dalam Lukas pasal 2 ayat 21, di mana Yesus dihitan, kami pun dihitan. Di mana Yesus mati berkafan, kami pun mati berkafan. Di mana, dan seperti itu, artinya bukan berarti kami menistakan orang yang matinya tidak berkafan, tidak. Tetapi itulah pilihan hati, di mana mereka tetap memilih itu, silakan, monggo, kami tetap hormati. Kami pun masuk Islam bukan berarti merasa sudah paling benar, paling sempurna, paling suci, paling selamat. Kami hanya meyakini agama ini benar, dan kami akan tetap terus mencoba untuk menjadi baik tanpa harus mengotori apa yang telah kami atau menistakan apa yang telah kami tinggalkan di belakang. Itu mungkin yang perlu disampaikan, Mbak Mas Rizky. Saya ya, khususnya saya tidak tahu harapannya Mbak Aini, tapi yang pasti kalau menurut saya adalah karena mu'alaf ini kan unik, berbeda. Jadi maksudnya berbeda adalah saya ambil contoh misalnya orang Islam itu selemah-lemahnya orang Islam, ya kan, selemah-lemahnya orang Islam, selalai-lalainya orang Islam yang dari kecil ya adalah Islam, ini dia tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan musyrikun akbar, syirik akbar, atau pernah menyekutukan Allah secara besar-besaran, menyembah selain Allah, memuja selain Allah, mentuhankan sesuatu selain Allah. Jadi semalas-malasnya dia, selalai-lalainya dia tidak beribadah, maka kemungkinan untuk murtad ini tipis sekali. Tetapi para mu'alaf ini dia adalah barang baru yang unik sebetulnya, di mana dia jangankan untuk beriman ya kepada yang baru, ya, untuk sekedar menghilangkan yang lama itu sangat sulit, karena lagi-lagi saya katakan tidak seperti yang ada di channel seberang sana, di mana para murtadin 5 menit, 10 menit setelah murtad mendadak pikun, mendadak amnesia, mendadak lupa, mendadak bersih, brainnya mendadak kosong begitu, mendadak hilang ingatan begitu. Nah, berbeda dengan mu'alaf. Kami tidak masuk Islam dalam keadaan gila, amnesia, atau linglung atau mabuk ya. Semua memori kami tentang bagaimana dulu kami beribadah, bagaimana cara kami berdoa, siapa yang kami sembah, bagaimana doktrin agama kami, itu untuk melupakan itu ini sangat sulit ya. Sangat sulit. Sekali lagi berbeda dengan para murtadin yang disodor-sodorkan oleh channel seberang. Seperti itu, mereka mendadak amnesia, kami tidak. Nah, sehingga untuk pendekatan terhadap mu'alaf, nah, tapi bukan seperti kami. Kalau kami kan udah, bahkan Filipus Christian udah melanglang buana sampai luar negeri mungkin ya. Sudah mencapai ribuan mimbar mungkin, di ribuan masjid yang dia khotib ya, yang pernah dia datangi untuk berkhotbah. Jadi ya, artinya untuk mu'alaf di luar sana, artinya bagaimana Islam itu
mengadakan pendekatan terhadap mualaf, edukasi terhadap mualaf itu dengan cara yang bisa dipahami oleh mualaf. Jadi intinya buat satu majelis khusus. Mualaf rata-rata pindah bukan karena pindah dalam Islam itu sudah dalam keadaan dewasa, bukan seperti anak ikro lagi, anak kecil lagi yang diajari ikro. Jadi harus ada majelis pembinaan khusus, dan orang Islam secara umum harusnya menerima mualaf ini dengan dengan hati terbuka dan mengadakan edukasi pendekatan terhadap mualaf itu khusus pembersihan sisa-sisa akidah lama dan menanamkan akidah baru itu dengan sungguh-sungguh, perhatian sungguh-sungguh. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa orang itu kita ngomong mualaf, kita ngomong mantan kafir, atau kita ngomong kristolog, orang itu langsung kadang-kala orang Islam aja masih ada yang alergi. Oh jangan, ini menyentuh ranah sara, ini menyentuh ini nanti bahaya, ini nanti akhirnya para mualaf ini tidak tersentuh oleh departemen akidah, oleh pengurus-pengurus keagamaan plat merah misalnya, itu kurang memperhatikan hal-hal terkait mualaf, sehingga tidak sedikit mualaf itu yang juga kembali murad. Kenapa? Karena dia tidak kerasan. Dia yang pertama belum bisa membersihkan sisa akidah lamanya, akidah baru juga belum masuk. Artinya dia masuk Islam tertarik, di dalamnya dia boring, dia nggak dapatkan istilahnya, dia tidak dapat mood yang baik untuk bisa mengenal Islam, karena mualaf dididik sama dengan yang Islam dari lahir. Nah, itu bedanya seperti itu, sehingga perlunya pembinaan kristologi seperti yang sudah dilakukan oleh Geraha Mualaf ini, termasuk pembinaan akidah, kemudian pengajian-pengajian, pembinaan fikih, pembinaan syariat, sehingga mualaf ini kerasan dan menjadi tameng dakwah. Justru sebaliknya, jangan alergi dengan mualaf atau acu tak acu malah dengan mualaf. Nah, ini yang sangat sehingga mualaf menjadi kecewa lalu merasa kok saya seperti sendiri ya. Nah, itu harapan saya seperti itu kira-kira, Mas. Harapan saya ya hampir sama dengan saudara saya, yaitu ayolah para muslim yang memang sudah dari sononya, seperti kata hari-hari berkata, sudah dari sononya, ayolah jangan merasa minder dengan kami. Marilah kita sama-sama jangan merasa asing dengan kami. Bantulah kami untuk lebih memahami dan lebih mengerti akan hal-hal yang belum kami ketahui. Seperti saya memang masih perlu banyak bimbingan, dan saya juga masih perlu banyak belajar. Karena saya tidak seperti saudara saya yang dia sekolah, dia berpendidikan. Tapi saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang ya begitulah, ibu rumah tangga yang tertarik atau masuk Islam karena ingin tahu saya akan hal yang lebih baik dalam agama Islam ini. Jadi ayolah sebagai para muslimah, janganlah merasa minder dengan kami, merasa asing. Tuntunlah atau bimbinglah kami agar kami akan lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu.